Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang leadership and management style. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Afifah Khairunisa. Nama saya Dea Anissa. Nama saya Fadia Tasya. Nama saya Erwin Febriansyah. Nama saya Anwar Amin. Nama saya Hardi Satya. Saya Hollandia Perlongan Siregar. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian manajemen kepemimpinan. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. Karenanya, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Manajer atau pemimpin adalah seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur dan mengelola, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Para manajer akan memikirkan cara-cara, alat-alat, metode yang paling efektif untuk membuka hutan itu. Adalah ruang lingkup manajemen. Selain manajemen sebagai ilmu, manajemen juga dianggap sebagai seni. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan memerlukan karisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan tidak dapat dipelajari. Ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang Ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang disistemisasi, dikumpulkan, dan diterima kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode ilmiah yang dapat digunakan dalam setiap penyelesaian masalah dalam manajemen. Metode ilmiah pada hakikatnya meliputi urutan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui adanya persoalan. Kedua, mendefinisikan persoalan. Yang ketiga, mengumpulkan fakta, data, dan informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kepemimpinan. Yang pertama, seseorang yang belajar seumur hidup, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya belajar melalui membaca, menulis, dan observasi. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seseorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Yang ketiga, membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Yang keempat, percaya pada orang lain. Seseorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya. Yang kelima, keseimbangan dalam kehidupan. Yang keenam, seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya, berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antar kerja dan olahraga. Selanjutnya, melihat kehidupan sebagai tantangan. Kata tantangan sering diinterpretasikan negatif. Dalam hal ini, tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Selanjutnya, sinergi orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan. Yang terakhir, latihan mengembangkan diri sendiri. Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi. Oke, selanjutnya yaitu 6 indikator gaya kepemimpinan. Jika berbicara indikator, maka ada hubungannya dengan alat ukur. Alat ukur gaya kepemimpinan menurut Siagan dalam bukunya Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja dibagi menjadi 7, yaitu sebagai berikut. A. Iklim saling mempercayai. Hubungan seorang pemimpin dengan bawahannya yang diharapkan adalah suatu hubungan yang dapat menumbuhkan iklim atau suasana saling mempercayai. B. Penghargaan terhadap ide anggota. Seorang pemimpin yang memberikan penghargaan terhadap ide dari anggotanya akan dapat memberikan nuansa tersendiri bagi para bawahannya. Yang C. Memperhitungkan perasaan para bawahan. Dari sini dapat dipahami bahwa perhatian pada manusia merupakan visi manajerial yang berdasarkan pada aspek kemanusiaan dan perilaku seorang pemimpin. D. Perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan. Hubungan antara individu dan kelompok akan menciptakan harapan-harapan para pelaku individu. Dari harapan-harapan ini akan menghasilkan peranan-peranan tertentu yang harus dimainkan.
E. Memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Pada dasarnya, seorang pemimpin dalam fungsi kepemimpinannya akan selalu berkaitan dengan dua hal penting, yaitu hubungan dengan bawahan dan hubungan yang berkaitan dengan tugas. F. Memperhitungkan faktor kepuasan kerja bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan padanya. G. Pengakuan atas status para anggota organisasi serta tepat dan profesional. Pemimpin dalam berhubungan dengan anggotanya perlu mengakui dan menghormati status yang disandang anggotanya secara tepat dan profesional. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya tadi. 4. Pengertian gaya kepemimpinan. Beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli. Di antaranya ada 4, yaitu 1. Menurut Rivasi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. 2. Menurut Miftah Toha dalam bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen, menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain dan seperti yang ia lihat. 3. Menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, menyatakan gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahnya agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Luthans dan dalam bukunya Organizational Behavior mendefinisikan gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin untuk mempengaruhi anggota bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendaknya untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. 5. Menurut Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan memberikan definisi. Kemudian yang kelima, jenis-jenis gaya kepemimpinan. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaannya sudah sesuai dengan harapan daripada karyawannya. Tetapi pada kenyataannya sistem yang sudah diterapkan tersebut tidak sesuai dengan harapan para karyawannya. Hal ini bisa dilihat dari kinerja karyawan yang terus menurun. Lalu apa saja sih jenis-jenis gaya kepemimpinan yang bisa diaplikasikan oleh para pemimpin sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai? Menurut teori 4 goal, jenis-jenis gaya kepemimpinan dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, kepemimpinan direktif. Tipe gaya kepemimpinan ini sama dengan model kepemimpinan otokratis bahwa pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, pemaksaan, dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam jenis gaya kepemimpinan ini tidak ada partisipasi dari bawahannya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan suportif. Gaya kepemimpinan ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat dan mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya. Ketiga, kepemimpinan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran atau ide dari para bawahannya, namun pengambilan keputusan ini masih tetap berada padanya. Terakhir yang keempat, kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menentang anggotanya untuk berprestasi dan menjadi lebih baik. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik. Sedangkan menurut Francis Like, membagi 4 gaya kepemimpinan dalam sistem manajemen partisipatif, yaitu sebagai berikut. Pertama, eksploitif, autoritatif. Pemimpin model ini sangat autokratis, kurang percaya pada bawahan, komunikasi satu arah ke bawah, memotivasi anggotanya melalui rasa takut dan jarang memberi penghargaan, membatasi pengambilan keputusan dari bawahannya dan memperlihatkan karakteristik yang sama. Yang kedua, benevolent autoritatif. Gaya kepemimpinan ini seperti sedikit yakin dan percaya kepada anggotanya, memotivasi dengan ganjaran serta rasa takut dan hukuman tertentu, memperkenalkan sedikit komunikasi ke atas, sedikit mendorong timbulnya ide dan pendapat dari bawahan.
dan memperkenalkan pendelegasian pengambilan keputusan dalam hal tertentu tetapi dengan pengendalian kebijaksanaan yang tepat. Yang ketiga, konsultatif. Pemimpin seperti ini memiliki rasa yakin dan percaya secukupnya kepada bawahannya. Biasanya menggunakan ide-ide kreatif dari para anggotanya secara konstruktif. Selain itu, gaya kepemimpinan konsultatif menggunakan ganjaran untuk memotivasi dan sekali-kali menggunakan hukuman serta keikutsertaan tertentu. Berkomunikasi dua arah. Keputusan-keputusan khusus dilimpahkan ke tingkat bawah secara konstruktif. Selain itu, gaya kepemimpinan konsultatif menggunakan ganjaran untuk memotivasi dan sekali-kali menggunakan hukuman serta keikutsertaan tertentu. Berkomunikasi dua arah. Keputusan-keputusan khusus dilimpahkan ke tingkat bawah serta bertindak konsultatif dan dengan cara-cara yang lain. Terakhir, partisipatif. Pemimpin dengan manajemen partisipatif seperti ini memiliki rasa yakin dan percaya bahwa bawahan dalam segala hal berusaha memperoleh ide kreatif dari anggotanya dan menggunakan secara konstruktif, memberi ganjaran ekonomi atas dasar keikutsertaan dan keterlibatan kelompok dalam bidang-bidang seperti penyusunan tujuan, berkomunikasi dua arah dengan rekan bekerja, mendorong adanya pengambilan keputusan pada semua tingkat organisasi, dan melaksanakan tugas bersama rekan sejawat dan bawahannya sebagai kelompok. 8. Tipe laissez-faire. Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena pada anggota organisasi tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, gaya-gaya kepemimpinan. 1. Tipe kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan seperti ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. 2. Tipe kepemimpinan militaritis. Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militaritis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. 3. Tipe kepemimpinan maternalistik. Tipe kepemimpinan maternalistik mempunyai ciri tertentu, yaitu bersifat paternal atau kebapaan. 4. Tipe kepemimpinan karismatis. Tipe kepemimpinan seperti ini mempunyai daya tarik yang sangat amat besar dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. 5. Tipe kepemimpinan demokratis. Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis dianggap adalah tipe kepemimpinan yang terbaik. 6. Tipe kepemimpinan populistis. Kepemimpinan populis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta membantu hutang luar negeri. 7. Tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif. Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baru terakhir